Ya, selamat. Aduh, hujan. Ya, selamat sore pemirsa. Hari ini hari Ahad, tanggal 15 Desember 2024 ya. Sebelum kita ke pembahasan utama pada sore hari ini cuaca hujan teman-teman. Gak bosan-bosan saya pengen banget ngajak teman-teman untuk sadar dan peduli lingkungan hidup ya. Karena saya selalu menyampaikan ini berulang kali bahwa perubahan iklim atau climate change itu bukan isapan jempol belaka dan bukan sebuah konspirasi ya. Jadi perubahan iklim itu adalah sebuah isu yang memang terjadi gitu loh. Bukan sebuah isapan jempol belaka. Jadi bentar teman-teman ya. Benerin sepatu sebelah kiri, maaf. Oke, dikit lagi. Alhamdulillah. Ya, jadi sekali lagi perubahan iklim itu adalah sesuatu yang memang benar-benar terjadi dan ada di hadapan kita ya. Jadi mari sama-sama kita jaga lingkungan hidup kita ya. Bagaimana kita membantu pihak-pihak yang berkewajiban dalam menanggulangi yang namanya perubahan iklim. Ya caranya dengan mengurangi polusi salah satunya. Polusi udara, polusi tanah, polusi air ya. Agar iklim kita bisa tetap normal dan pergantian musim bisa berjalan sesuai dengan urutannya. Kalau misalkan memang sekarang memang udah musimnya, musim hujan. Bulan Desember sampai bulan Juni nanti. Nanti bulan Juni sampai Desember musim kemarau. Agar kita tidak menghadapi satu fenomena yang namanya baik itu El Nino. El Nino tuh musim kemaraunya yang lebih panjang daripada musim hujan, ataupun La Niña. La Niña itu adalah musim hujannya lebih panjang daripada musim kemaraunya. Jadi makanya ini harus kita antisipasi lah yang namanya perubahan iklim itu, agar jangan sampai perubahan iklim ini menjadi sebuah bencana dan malapetaka buat kita. Sudah banyak bencana-bencana yang ditimbulkan akibat perubahan iklim. Air laut makin pasang, suhu bumi makin panas, ya kan? Untuk wilayah yang permukaan tanahnya rendah seperti Jakarta ini rawan sekali terkena banjir dan seterusnya. Makanya mari kita sama-sama sadar untuk menjaga lingkungan kita agar tetap asri, tetap hijau, dan tentu saja bebas dari yang namanya polusi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, jadi teman-teman ke pembahasan utama ya kita sekarang. Pembahasan utama kita adalah soal ada usulan yang mengemuka setelah 10 tahun ya, yaitu wacana pilkada kembali melalui DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Usulan seperti ini, wacana seperti ini pernah dilontarkan di akhir masa kepresidenan mantan Presiden ke-6 RI, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang memang kemudian lolos sebagai undang-undang
bill pass ya. Akan tetapi karena diprotes oleh rakyat banyak, diprotes oleh masyarakat, akhirnya mau nggak mau di sisa-sisa masa jabatannya Presiden SBY kala itu di tahun 2014 sebelum beralih ke presidenannya ke Bapak Presiden ke-7 RI yaitu Bapak Joko Widodo, maka mantan Presiden SBY keluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang pilkada yang pada hakikatnya, pada intinya mengembalikan pelaksanaan pilkada secara langsung yang sudah kita laksanakan sejak tahun 2005. Jadi pilkada secara langsung sudah kita laksanakan sejak 2005 dengan mantan Bupati Kutai Kartanegara yang saya lupa namanya, itu adalah kepala daerah pertama yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Nah, kalau pilkada ini dikembalikan ke DPRD, ini kan berarti menarik mundur apa yang sudah kita capai di era reformasi ini gitu loh. Kalau dirasa biaya pergelaran pilkadanya mahal, saya punya solusi. Solusinya adalah budget cap, pembatasan anggaran. Kalau lebih rinci dan spesifiknya lagi, cost cap, batas biaya. Dan spending cap, batas pengeluaran untuk seluruh peserta pemilu. Baik itu calon legislatif, calon legislator, buat caleg, calon presiden dan calon wakil presiden untuk pemilihan presiden, iya kan? Ditambah pilkada, calon-calon kepala daerah, peserta pilkada, pemilihan kepala daerah, calon gubernur, calon wakil gubernur buat pemilihan gubernur, calon bupati, calon wakil bupati untuk pemilihan bupati, dan calon wali kota, calon wakil wali kota untuk pemilihan wali kota. Jadi dibatasi. Kalau mau diseragamin, saya usulkan budget capnya paling maksimal di angka 600 juta rupiah. 600 juta rupiah ini, walaupun ini sebenarnya adalah hasil obrolan saya dengan ChatGPT ya. ChatGPT, chatbot AI, tahu kan? Iya, saya suka aja gitu loh. Banyak ngobrol-ngobrol dengan ChatGPT. Iya. Angka 600 juta itu sudah angka paling ideal. Dan angka yang menurut saya logis. Di samping anggaran budget cap maksimal 600 juta rupiah itu tujuannya supaya para peserta pemilu ini mengeluarkan pinter-pinter mengeluarkan biaya. Pinter-pinter mengeluarkan biaya kampanye dengan ketat, dengan pengawasan yang ketat tentunya. Tadi ada yang nanya komen di Instagram, bagaimana cara pengawasannya? Pertama, libatkan PPATK agar setiap dana kampanye yang keluar itu bersumber dari dana yang jelas dan tidak menerima sebarang dana dari pihak-pihak yang tidak dikenal. Itu fungsinya PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Yang kedua, libatkan KPK dan Kejaksaan Agung secara kolaboratif dan sinergis, agar jangan sampai terjadi yang namanya budget bubbling atau cost bubbling, penggelembungan biaya dan penggelembungan anggaran, sehingga menjadi overspending untuk melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana politik uang,
money politics, dan tindak pidana maksud saya pencucian uang, money laundering. Nah, ini kalau diterapkan pemirsa, ini menolong supaya demokrasi di Indonesia tetap jalan, proses pemilihan umum atau pemilu, baik pemilu nasional maupun pilkada, ini bisa tetap berjalan sebagaimana biasa, tapi ada tapinya. Tapi dengan biaya politik yang murah meriah, yang terjangkau, yang affordable, harga biaya politiknya bersahabat, dan menghadirkan persaingan elektoral yang lebih kompetitif, lebih jurdil, lebih mantap lah pokoknya. Lebih terjaga ketimbang tidak diterapkan budget cap seperti ini. Karena kan ada yang ngeluh, tiap 5 tahun keluar 10 miliar, 20 miliar. Nah, ini dibatasi maksimal di angka 600 juta. Nah, jadi bagaimana tuh dengan angka 600 juta rupiah itu bisa menggait suara pemilih, bisa berkampanye dengan dana segitu, baik untuk semua peserta pemilu di semua semua jenis atau jenjang pemilu, baik itu pemilu. Ada kereta lewat, kita spotting dulu yuk. Wah. Dan ini karena pakai kamera belakang dan formatnya POV. Dan ini kamera nggak bisa diputar balik. Kalau iPhone enak, oke. Kalau iPhone enak, kameranya bisa diputar balik. Kalau ini nggak bisa. Oke, sini aja deh. Ada sini aja. Jadi apa namanya? Yang harus teman-teman ketahui, saya mengusulkan begini supaya menolong, supaya biaya politik kita lebih bersahabat, lebih terjangkau, dan menolong gitu loh. Tujuannya menolong supaya ongkos politik kita tidak terlalu mahal, persaingan elektoralnya bisa sehat, bisa lebih kompetitif, dan bisa bisa menjagalah stabilitas demokrasi dan perpolitikan di Indonesia gitu. Jadi ini usul bukan sembarang usul gitu loh, tapi usul juga bukan sembarang godok gitu loh. Saya sudah pertimbangkan dan saya sudah lihat contohnya ada di gelaran balap Formula One. Itu yang menerapkan budget cap supaya tim F1 itu tidak bisa sembarangan menggunakan uangnya untuk istilahnya tampil dominan terus gitu kan. Jadi biar persaingan antar tim di Formula One itu bisa lebih rame lagi gitu. Jadi itu alasan kenapa saya mengusulkan supaya diterapkan yang namanya budget cap atau pembatasan penganggaran, lebih tepatnya spending cap atau pembatasan pengeluaran dan pembatasan biaya, cost cap namanya, cost cap. Jadi lumayan, ini bisa menolong, bisa menjadi solusi agar pemilu di Indonesia ini bisa berbiaya lebih murah, tapi tetap digelar secara langsung gitu. Lah tinggal pinter-pinter peserta pemilu aja bagaimana agar tidak melebihi dari 600 juta rupiah itu untuk pasang baliho, pasang spanduk, gelar kampanye terbuka, ya kan?
atau paling nggak bisa memanfaatkan platform digital seperti media sosial. Kemudian berkampanye berbasis komunitas, banyak berinteraksi langsung dengan masyarakat gitu kan. Nah itu kan insya Allah, ya kan, insya Allah akan menolong gitu loh. Biaya kampanye bisa di angka 600 juta batas maksimalnya. Kalau misalkan kampanyenya menggunakan apa untuk pilpres ya, capres gitu ya, untuk capres gitu ya misalkan, tidak boleh gunakan fasilitas negara, harus pakai 600 juta itu uang pribadi, pakai biaya pribadi semuanya, 600 juta rupiah gitu loh ya, 600 juta kan traveling tuh ke berbagai penjuru tanah air Indonesia. Nah pesawatnya nggak boleh pakai pesawat kepresidenan, nggak boleh, harus pakai pesawat kelas ekonomi yang murah meriah, nggak boleh pakai kelas bisnis, karena kalau kelas bisnis potensi exit 600 juta itu besar ya. Kalau saya pribadi ya lebih setuju masa kampanye untuk pilpres ini dipersingkat. Jangan 75 hari. 75 hari mah kelamaan. Masa kampanye itu cukup 60 hari aja, 2 bulan. Gak usah 75 hari, 2 bulan. Atau lebih pendek lagi, 1,5 bulan. 1,5 bulan tuh, 1 bulan kan 30 hari, 4 minggu. Setengah bulannya 2 minggu. Jadi total tuh berapa hari coba? Berapa hari coba? Kalau 1,5 bulan berapa hari? Ya, hitung aja sendiri. Ya 50 hari lah. Ya 45 hari. Ya saya baru ingat 45 hari. Atau 50 hari maksimal kampanye. Kalau paling maksimal 62 bulan, 60 hari. Ini menolong teman-teman, menolong supaya masyarakat tidak terpolarize, dan dalam setiap kampanye itu wajib melibatkan apa? Badan intelijen. Ya, badan intelijen supaya apa namanya? Ngelihat nih, ini manuvernya mencurigakan dan sebagainya, sehingga bisa jujur sebenarnya itu taksinya rem dadak itu mau bahaya tuh, hampir tuh kepleset itu motor guru kita Fadilatul Ustaz Haji Rahman Hussein itu kan, kaget itu, refleks itu, nggak ngesen lagi. Itu nggak boleh tuh yang kayak gitu, nggak boleh. Itu namanya nir adab dan nir etika, nggak boleh yang kayak gitu. Nah jadi teman-teman semua yang saya hormati, ini saya usulkan semata-mata agar biaya demokrasi kita tidak mahal, agar demokrasi kita terus bisa jalan dengan baik, bisa jalan dengan optimal, bisa berjalan dengan efektif gitu. Itu sih. Ini karena saya peduli terhadap perpolitikan di negara kita agar jangan sampai hancur gitu loh. Ya ini pinter-pinter aja caleg kalau capres kan pasti lebih akan sering menggunakan transportasi udara kan untuk berkampanye ke daerah-daerah, ya kan. Nah bikin aturan nggak boleh pakai pesawat kelas bisnis, harus pesawat kelas ekonomi supaya tidak melebihi anggaran 600 juta. Dan kalaupun nginap di hotel pun juga ada syarat-persyarat tertentu supaya batas maksimal 600 juta itu tidak terlewati. Kalau overspending bagaimana Pak? Overspending siapkan sanksinya. Sanksinya bisa berupa denda sebesar paling banyak 1 triliun rupiah,
atau hukuman penjara maksimal 10 tahun atau lebih. Atau kalau perlu lebih berat lagi, maksimal 20 tahun penjara kalau ketahuan overspending. Karena itu sama aja main curang, sama aja melakukan tindak pidana korupsi, dan sama saja melakukan tindak pidana pencucian uang, money laundering. Wah, ini Jerbox 5 yang 2 kepala guys, 5+5. Jadi gitu ya. Ini kalau nggak begini nggak akan nolong. Apa biaya perpolitikan dan biaya pemilu ini biar murah, dan pemilu kita dan demokrasi kita juga biar lebih sehat gitu loh. Harus ada penegasan seperti itu. Kalau enggak repot. Mau apa aja. Gitu ya teman-teman ya. Jadi makanya saya usulkan begini bukan sembarang usul, tapi sudah saya pelajari dampak positif negatifnya, bagaimana contoh penerapannya, efektifkah tidak, itu sudah saya pelajari semua. Gitu. Jadi bukan pilkadanya yang balik ke DPRD atau presiden kembali lagi dipilih oleh MPR. Jangan. Tetap langsung, tapi terapin itu deh yang namanya budget cap. Coba deh ya, untuk paling tidak kita coba dulu di pemilu 2029 ya, di pemilu end of the decade. Pemilu 2020 itu kan pas end of the decade ya. Pemilu 2029 harapannya ketika sudah end of the decade ya, ada yang baru dari perpolitikan Indonesia, ada yang terobosan breakthrough dalam pemilu Indonesia. Atau kalau mau lebih murah dan sederhana lagi, ya terapkan e-voting. Terapkan e-voting dengan mempersiapkan segala macam prasarana infrastruktur digital gitu ya, di berbagai tempat-tempat yang memungkinkan untuk itu ya. Kalau di Papua kan menggunakan sistem noken ya, tapi kalau Papua itu dibangun benar, insya Allah infrastruktur digitalnya juga akan kebangun kok ya. Cobain deh nanti, terapkan namanya e-voting, pemilihan secara elektronik. Jadi kita memilih secara elektronik, dan untuk tintanya diganti dengan fingerprint atau cap jari. Kan ketahuan tuh datanya. Nah, dari hasil e-voting itu akan langsung ketahuan, bisa langsung dijadikan sebagai real count dari KPU. Tidak perlu lagi ada kalau quick nih, saya kasih tahu bedanya quick count dengan real count ya. Dengarkan baik-baik. Kalau quick count, hitung cepat, itu dihitung dari sampel-sampel TPS, tempat pemungutan suara. Dan itu pun hanya TPS tertentu saja yang disampel oleh lembaga survei. Tidak semua TPS itu masuk dalam sampel lembaga survei. Nah, ini yang harus jadi catatan ya. Tidak semua TPS masuk sampel lembaga survei, hanya beberapa saja. Nah, kalau real count, hitung asli, hitung manual, itu diambil semua dari seluruh TPS. Diambil semua dari seluruh tempat pemungutan suara. Dihitung semua suara yang masuk sebenarnya, termasuk baik itu suara sah maupun suara invalid atau tidak sah gitu. Itu kehitung semua. Nah, supaya ya proses rekapitulasinya bisa lebih cepat dan tidak timbul tensi yang tidak perlu, maka saya usulin udah mulai 2029 terapin deh yang namanya e-voting di samping budget cap. E-voting di samping budget cap supaya proses
penghitungan dan rekapitulasi suaranya bisa lebih cepat terlaksana, masyarakat juga tidak terlalu bertegang-tegang dalam kontestasi politik. Kalau suhu politik menghangat pada saat pemilu itu buat saya biasa. Tapi kalau sudah ketegangannya mengarah ke perpecah belahan, kepada saling umpat-mengumpat, saling lempar ujaran kebencian, saling lempar berita palsu, saling lempar dusta mendusta, ya, saling lempar caci mencaci, maki memaki, ya, maki hamun pula, ya, maki hamun pula itu ya. Maka ya lebih baik buat saya ini lampu DRL-nya mati ya, nggak nyala tuh. Cuma yang kiri kok kayak nggak terang ya, yang TJ yang JDM 36. Tahu deh, nggak ngerti. Jadi gitu teman-teman ya. Makanya buat saya pribadi ya, ini kalau nggak diterapin, ini akan rugi buat perpolitikan Indonesia ke depan. Mending diterapin. Kalau e-voting itu insya Allah berpotensi meminimalisir yang namanya vote bubbling, penggelembungan suara. Pak, tapi bagaimana Pak biar nggak diretas oleh para pertas gitu? Bangun firewall yang kuat, yang nggak mudah jebol. Libatkan kayak yang udah sekelas Apple gitu loh, yang firewallnya, security wallnya itu kuat banget. Bukan kuat lagi, kuat wall. Kalau udah ngomongin Apple firewall, security apa segala macam itu kuat banget. Jadi mending gitu deh. Kalau udah terapin yang namanya e-voting, insya Allah nggak bakal bisa diretas, nggak bakal bisa dimanipulasi. Ya, one man, one vote, and it's counted, and it's equally counted. Dan itu yang masuk ke basis data rekapitulasi KPU. Ini menolong. Nah, bagaimana biar gak terjadi yang namanya praktik kecurangan? Itu tadi yang saya bilang, libatkan intelijen. Biar bisa memetakan mana calon yang main curang, mana calon yang main jujur gitu loh. Di Innovanya culture banget, Kijang Innovanya culture banget asli. Tuh lihat tuh, nih, yang pakai pelek apa tuh, pelek multispoke, kayaknya sih BBS atau NK itu. Kalau pandangan saya sih gitu teman-teman, pandangan saya gitu ya. Jadi libatkan intelijen, jadi bisa tahu, ini pasangan main bersih nih, ini main kotor, main curang, main sabun gitu kan. Nah, jadi kalau udah ketahuan curang bisa ini invalid Pak kemenangannya, bisa dibatalin. Kalau dibatalkan berarti perolehan suara paling tinggi pemenangnya adalah runner up-nya. Misal di satu kontestasi pilpres nih ada 3 paslon seperti pilpres 2024. Nah, misalkan salah satu paslon nih unggul perolehan suara, taruh 50% plus 1 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu tahun 2017 ya. 50% plus 1 suara, bukan 50 tambah 1%, enggak. 50 tambah 50% tambah 1 suara. Misal udah dapat angka di atas 50% plus 1, taruhlah misal 51%, tapi main curang. Selesai mendapat laporan dari intelijen, misalkan dari Intelcam-nya. Nah, dari Intelcam gitu, atau dari badan intelijen investigasi khusus gitu misalkan. Ini ada main curang nih, langsung dibatalin. Nah, berarti pemenang
berarti pemenangnya kan otomatis yang mendapat perolehan suara nomor 2 tertinggi. Berarti kan taruhlah misalkan perolehan suara yang satu 51%, yang nomor 2 taruh misalkan taruhlah misal 40%. Yang nomor 3 misalkan 20%. Katakanlah begitu ya. Katakan begitu. Oke. Katakanlah begitu ya. Nah, kata lewat. Ada kereta ya. Taruhlah begitu. Nah, otomatis kalau tidak ada yang mendapat 50% per satu, berlanjut ke putaran kedua. Kalau ketahuan curang. Gitu. Kalau ketahuan curang berdasarkan laporan dari intelijen ataupun dari badan investigasi khusus gitu misalkan. Nah, itu teman-teman yang perlu Anda ketahui. Jadi laporan yang masuk itu udah berarti apa? Kalau udah main curang ya masuk tindak pidana dong. Tindak pidana dengan pidana maksimal 20 tahun penjara atau denda 1 triliun rupiah. Itu harus di-enforce. Ya. Jadi libatkan intelijen, libatkan PPATK, libatkan BIN, libatkan investigasi khusus, libatkan KPK, Kejaksaan Agung, semua libatkan. Biar tahu gitu loh, oh ini curang, ini nggak main curang gitu. Kalau nggak akan nolong nanti gitu. Makanya itu sekedar usulan saya untuk perbaikan pemilu. Nah, kalau untuk perbaikan pemilu berikutnya, ambang batas. Oke. Karena Indonesia ini negara presidensial, harusnya ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold itu nggak ada, 0%. Ambang batas pencalonan kepala daerah itu juga nggak ada, 0%. Jadi semua partai bisa turun gunung menaikkan kader-kader terbaiknya ke atas panggung. Nggak apa-apa, publik akan lebih banyak mendapat sosok-sosok yang yang terbaik untuk saling bertarung, beradu gagasan, beradu visi misi menjalankan negara ini gitu loh. Jadi taruhlah misalkan 8 partai di DPR masing-masing naikkan calon terbaiknya ke panggung pemilu, itu malah lebih bagus. Atau semua partai politik yang kemarin peserta pemilu 2024 partai nasional naikkan calon terbaiknya ke atas panggung pemilu, itu malah lebih bagus ya. Begitu juga dengan di kepala daerah, partai-partai berhak untuk mencalonkan kader terbaiknya naik ke atas panggung politik, asal dengan catatan satu, ambang batas lolos ke DPR atau parliamentary threshold itu dinaikkan, jangan 3,5%. 3,5% kebanyakan nanti partai yang masuk ya. Ini katanya udah naik 4% ya, saya nggak tahu benar apa enggak. Naikin, jadi sebagaimana usulan fraksi Golkar apa P3 ya, lupa saya, itu dinaikkan jadi 10%. Kalau 10% berarti tidak banyak partai politik yang lolos ke DPR dan mempersedikit jumlah partai yang ada di DPR gitu loh. Jadi 10% aja, jangan 10% berarti akan ada berapa partai itu. Ini aja 3,5%, 3,5-4% aja udah 8 partai ya. Kalau 10% ya berarti cuman berapa? 5 apa 4 ya, malah bagus. Jadi cukup ada sedikit partai di DPR, yang penting efektif. Yang penting efektif teman-teman, bukan
banyak-banyakan partai di DPR, nanti kepentingannya tumplek plek plek plek, repot nanti ya. Yang kedua, nah ini yang membuat saya lebih setuju dengan sistem proporsional tertutup. Jadi kita memilih partai, dan yang benar-benar lolos masuk ke DPR itu ditentukan oleh partai. Jadi meminimalisir ya wakil-wakil rakyat yang mohon maaf ya, nantinya kalau sudah kepilih bakal melampiaskan gitu loh. Setelah budget cap, pokoknya gua mau keluarin banyak-banyak, mau nukerin ini dari itu apa segala macam. Itu nggak boleh. Ini yang membuat saya lebih setuju dengan sistem proporsional tertutup timbang proporsional terbuka gitu loh. Jadi ini akan meminimalisir lah ya, meminimalisir politik-politik yang gak bagus di negara kita Indonesia tercinta ini ya. Itu jadi ambang batas pencalonan presiden dan calon kepala daerah dinolkan, tapi ambang batas lolos DPR naik jadi maksimal 10%. Dan apa tadi saya ngomong sistemnya dibikin proporsional tertutup. Jadi kita nggak pilih orangnya, kita milih partainya. Partai yang menentukan ini lolos apa tidak ke DPR. Mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih udah menonton. Selamat sore, dan mungkin ini bisa sedikit urun rembuk lah solusi untuk memperbaiki perpolitikan di Indonesia ke depan. Ya, sekali lagi terima kasih udah nonton. Selamat sore dan tetap terus jaga kesehatan ya.